Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube semua, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki, serta selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali rasanya saya bisa hadir kembali untuk menjumpai Sobat YouTube semua untuk berbagi informasi, tips, dan juga trips. Dan kebetulan di video kali ini saya akan melanjutkan kembali video-video yang sebelumnya sudah saya upload, yaitu mengenai komponen-komponen dasar elektronik. Dan kebetulan di video ini saya akan sedikit menjelaskan informasi komponen dasar elektronik, yaitu kapasitor. Apa itu kapasitor? Dan bagaimana fungsinya? Serta untuk apa kapasitor digunakan? Tonton terus video ini tentunya hanya di Lukmanul Hakim Channel. Namun sebelum lanjut ke video informasinya, seperti biasa saya ingatkan kembali untuk selalu dukung channel saya ini dengan cara klik subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya, serta like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman Sobat TV semua. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat untuk Sobat TV semua, untuk teman-teman semua, dan juga untuk semuanya para YouTuber yang ingin belajar seputar komponen elektronik. Terima kasih. Baik Sobat YouTube semua, seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya, bahwa di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan kembali komponen-komponen dasar elektronik, lanjutan dari video-video sebelumnya, yaitu komponen dasar elektronik kapasitor atau kondensator, maaf. Definisi dari kapasitor sendiri adalah komponen elektronik yang mempunyai kemampuan menyimpan elektron-elektron selama waktu yang tertentu, atau komponen elektronik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik yang terdiri dari dua konduktor dan dipisahkan oleh bahan penyekat atau isolator. Tiap konduktor disebut juga keping logam. Jadi, pada dasarnya kapasitor atau kondensator merupakan sebuah komponen elektronik yang dapat menyimpan atau melepaskan muatan listrik. Prinsip sebuah kapasitor atau kondensator sama halnya dengan resistor yang juga termasuk dalam komponen pasif. Kapasitor terdiri dari dua konduktor atau lempeng logam yang dipisahkan oleh bahan penyekat atau isolator, dan isolator tersebut merupakan penentu dari jenis-jenis sebuah kapasitor. Satuan untuk komponen kapasitor adalah farad. Satuan kapasitor tersebut diambil dari nama penemunya, yaitu Michael Faraday, yang berasal dari Inggris. Namun farad adalah satuan yang sangat besar. Oleh karena itu, pada umumnya kapasitor yang digunakan dalam peralatan elektronik adalah satuan farad yang dikecilkan menjadi picofarad, nanofarad, dan juga mikrofarad. Dan ini adalah contoh konversi satuan farad yang dirubah menjadi mikrofarad, nanofarad, dan juga picofarad. Untuk 1 farad sama dengan 1 juta mikrofarad. Untuk 1 mikrofarad sama dengan 1000 nanofarad. Untuk 1 mikrofarad sama dengan 1 juta picofarad. Dan untuk 1 nanofarad sama dengan 1000 picofarad. Selanjutnya kita akan membahas fungsi dari kapasitor atau kondensator dalam sebuah rangkaian elektronik. Kapasitor merupakan salah satu jenis komponen elektronik yang paling sering digunakan. Hal ini dikarenakan kapasitor memiliki banyak fungsi, sehingga hampir setiap rangkaian elektronik memerlukan komponen tersebut. Berikut ini adalah beberapa fungsi daripada kapasitor dalam rangkaian elektronik. Yang pertama adalah sebagai penyimpan arus atau tegangan listrik, kemudian sebagai konduktor yang dapat melewatkan arus alternating current atau AC. Selanjutnya, sebagai isolator yang menghambat arus DC atau direct current, sebagai filter dalam rangkaian power supply atau catu daya, sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian osilator, dan yang terakhir adalah sebagai pemilik gelombang frekuensi. Dilihat dari bahan isolator dan nilainya, kapasitor dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu
kapasitor dengan nilai tetap atau fixed kapasitor, dan kapasitor variabel. Dan berikut ini adalah penjelasan singkat untuk masing-masing jenis kapasitor. Yang pertama adalah kapasitor dengan nilai tetap atau fixed kapasitor. Kapasitor nilai tetap ini atau fixed kapasitor adalah sebuah kapasitor yang nilainya konstan atau tidak berubah-ubah. Ada beberapa jenis fixed kapasitor yang sering digunakan dalam sebuah rangkaian elektronik. Di antaranya adalah kapasitor polyester. Kapasitor jenis ini adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari bahan polyester dengan bentuk persegi empat. Kapasitor polyester dipasang terbalik dalam rangkaian elektronik atau tidak memiliki polaritas arah. Dan ini adalah contoh, simbol, dan juga fisik dari sebuah kapasitor polyester. Selanjutnya adalah kapasitor kertas. Kapasitor ini isolatornya terbuat dari kertas, dan pada umumnya nilai kapasitor kertas ini berkisar antara 300 picofarad sampai 4 mikrofarad. Kapasitor kertas ini tidak memiliki polaritas arah atau dapat dipasang bolak-balik dalam rangkaian elektronik. Dan ini adalah simbol dan juga fisik dari kapasitor kertas. Selanjutnya adalah kapasitor keramik. Kapasitor keramik ini adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari bahan keramik dan berbentuk bulat tipis ataupun persegi empat. Kapasitor keramik ini tidak memiliki arah atau polaritas, jadi dapat dipasang bolak-balik dalam rangkaian elektronik. Pada umumnya, nilai kapasitor keramik berkisar antara 1 picofarad sampai 0,01 mikrofarad. Dan ini adalah simbol dan juga fisik dari kapasitor keramik. Selanjutnya adalah kapasitor mika. Kapasitor mika adalah kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari bahan mika. Nilai kapasitor mika pada umumnya berkisar antara 50 picofarad sampai 0,02 mikrofarad. Kapasitor mika ini juga dapat dipasang bolak-balik karena tidak memiliki polaritas arah. Dan ini adalah simbol dan juga fisik dari kapasitor mika. Selanjutnya adalah kapasitor yang sering digunakan untuk rangkaian elektronik adalah kapasitor elektrolit atau sering dikenal dengan kondensator elektrolit. Jenis kapasitor ini adalah kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari bahan elektrolit dan berbentuk tabung atau silinder. Kapasitor elektrolit ini sering disikat dengan sebutan elko dan sering digunakan pada rangkaian elektronik yang memerlukan kapasitasi tinggi. Elko ini memiliki polaritas arah positif dan juga negatif, menggunakan bahan aluminium sebagai pembungkus dan sekaligus sebagai terminal negatifnya. Pada umumnya, nilai kapasitor elektrolit berkisar antara 0,47 mikrofarad hingga ribuan mikrofarad. Berbeda dari jenis kapasitor yang lain, kapasitor elektrolit memiliki sifat dapat meledak jika polaritas atau arah pemasangannya terbalik dan juga melampaui batas kemampuan tegangannya. Dan ini adalah simbol dan juga fisik dari jenis kapasitor elektrolit. Dan yang terakhir adalah kapasitor tantalum. Kapasitor ini memiliki polaritas arah positif dan negatif seperti halnya kondensator elektrolit. Dan bahan isolatornya juga berasal dari elektrolit. Disebut dengan kapasitor tantalum karena kapasitor jenis ini memakai bahan logam tantalum sebagai terminal anodanya. Kapasitor tantalum dapat beroperasi pada suhu yang lebih tinggi dibanding dengan tipe kapasitor elektrolit. Kapasitor ini memiliki kapasitasi yang besar, akan tetapi dapat dikemas dalam ukuran yang lebih kecil dan mungil. Oleh karena itu, tidak heran kapasitor tantalum ini merupakan jenis kapasitor yang memiliki nilai mahal. Pada umumnya dipakai pada peralatan elektronik yang berukuran kecil, seperti handphone dan juga laptop. Dan ini adalah
simbol dan juga fisik dari kapasitor tantalum. Selanjutnya, jenis kapasitor yang kedua adalah kapasitor variabel atau variabel kapasitor. Kapasitor jenis ini adalah kapasitor yang nilai kapasitansinya dapat diatur atau berubah-ubah. Secara fisik, kapasitor variabel ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah variabel kondensator atau sering disebut dengan VARCO. Jenis kondensator variabel ini merupakan sebuah kondensator variabel yang terbuat dari logam dengan ukuran yang lebih besar dan pada umumnya digunakan untuk memilih atau menolak gelombang frekuensi pada rangkaian radio yang digabungkan dengan spool antena dan spool osilator. Nilai kapasitansinya VARCO biasanya berkisar antara 100 picofarad sampai 500 picofarad. Dan ini adalah simbol dan juga fisik dari variabel kondensator. Selanjutnya adalah trimmer. Trimmer adalah jenis kapasitor variabel yang memiliki bentuk lebih kecil sehingga memerlukan alat seperti obeng untuk dapat memutar poros pengaturnya. Trimmer terdiri dari dua plat logam yang dipisahkan oleh selembar mika dan juga terdapat sebuah skru yang mengatur jarak kedua plat logam tersebut sehingga nilai kapasitansinya menjadi berubah. Trimmer dalam rangkaian elektronik berfungsi untuk menempatkan pemilihan gelombang frekuensi atau fine tuning. Nilai kapasitansi dari trimmer hanya maksimal sampai 100 picofarad. Dan ini adalah simbol dan juga fisik dari trimmer kapasitor variabel. Baik sobat semua, itulah tadi sedikit informasi atau penjelasan mengenai komponen dasar elektronik kapasitor. Jenis-jenis kapasitor, manfaat kapasitor atau fungsi kapasitor, dan juga tipe-tipe kapasitor yang sering digunakan dalam rangkaian elektronik sehari-hari. Oke sobat semua, mungkin sampai di sini dulu informasi mengenai komponen dasar elektronik. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu dukung channel saya ini dengan cara klik subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya, like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman sobat itu semua. Jangan lupa untuk selalu update video terbaru saya ini. Terima kasih telah menonton video saya ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Bertemu lagi dengan saya di video selanjutnya bersama Lukman Film Channel. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.